Saya perlu Anda berhenti dan memperhatikan jika Anda pria berusia di atas 60 tahun dan disarankan untuk makan lebih banyak sayuran demi kesehatan. Karena salah satu sayuran di kulkas Anda saat ini bisa jadi penyebab penurunan energi, pembesaran prostat, dan menurunnya kemampuan ereksi. Anda perlahan kehilangan keperkasaan karena mengonsumsi makanan yang dianggap sehat oleh masyarakat, bukan karena Anda menua. Nama saya Dr. Sari, dan saya memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun membantu pria usia 60, 70, dan 80 tahun memulihkan energi dan fungsi seksual secara alami. Saya dokter urologi dan ahli kesehatan pria. Saya telah berulang kali melihat bahwa pengobatan paling efektif ada di piring Anda, bukan di obat-obatan. Bagaimana jika saya katakan bahwa beberapa sayuran, ya, sayuran, mengandung zat tak dikenal yang meningkatkan estrogen, menyebabkan pengerasan arteri, dan memicu peradangan prostat? Lebih buruk lagi, para ahli dengan niat baik justru menyatakan bahwa sebagian besar sayuran ini baik untuk jantung. Ironisnya, Anda mungkin lebih dirugikan oleh makanan yang dianggap membantu. Dalam video ini, saya akan membagikan 3 sayuran yang terlupakan, yang sering diabaikan pria, namun menurut sains, dapat membantu memulihkan keperkasaan, mendukung kesehatan prostat, meningkatkan kepercayaan diri, dan memperbaiki aliran darah dalam hitungan hari. Jika sirkulasi darah, testosteron, dan gairah seksual penting bagi Anda, saya akan tunjukkan 3 sayuran yang harus segera Anda hentikan konsumsinya. Ikuti terus untuk tips cara mengolah sayuran ini agar penyerapan nutrisinya maksimal, sehingga Anda tetap sehat meski sudah berusia 80 tahun. Anda tak akan lagi memandang sayuran seperti sebelumnya setelah tahu kebenarannya. Sebelum kita mengungkap fakta mengejutkan tentang sayuran yang mungkin diam-diam merusak kesehatan Anda, silakan klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng agar Anda tak pernah melewatkan video tentang cara menjaga kesehatan, kecerdasan, dan kepercayaan diri setelah usia 60. Tulis komentar jika informasi ini bermanfaat bagi Anda. Jika tidak, ketik angka 0 untuk membantu saya membuat video ini lebih baik untuk Anda. Baiklah, mari kita mulai dengan fakta yang mungkin mengejutkan banyak dari Anda. Mari kita telusuri sayuran pertama yang bisa jadi penyebab utama penurunan energi Anda, meski dikenal sangat sehat. Saya ingin berbagi kisah tentang seorang pria yang pernah saya tangani. Ia adalah pensiunan kepala sekolah berusia 68 tahun bernama Budi, yang menikah dengan cinta sejatinya dan memiliki kecerdasan luar biasa. Namun, ada satu hal yang kurang. Dengan bingung dan malu, ia masuk ke klinik saya. Kesehatan saya baik, dokter, tapi saya tidak lagi merasa seperti diri saya sendiri, katanya. Energi saya menurun. Saya lelah. Dan gairah di kamar tidur telah padam. Kami melakukan beberapa tes. Meski kadar kolesterolnya sedikit tinggi dan jantungnya sehat, ada satu hal yang menonjol. Kadar testosteronnya rendah, dan kadar estrogennya tinggi untuk pria seusianya. Saat itu, saya bertanya tentang pola makannya. Budi dengan bangga mengatakan bahwa bertahun-tahun lalu, ia mengganti daging merah dan susu dengan pilihan yang lebih sehat untuk jantung, seperti tahu, susu kedelai, dan edamame sebagai camilan, atas saran dokter jantungnya. Saat itu, teka-teki mulai terpecahkan. Kedelai adalah sayuran pertama yang harus Anda pertimbangkan untuk dikurangi atau dihindari sama sekali. Meski dikenal memiliki banyak manfaat, kedelai kaya akan fitoestrogen, senyawa tanaman yang bertindak seperti hormon estrogen wanita dalam tubuh pria. Bagi pria di atas 60 tahun, ini sangat penting. Kadar testosteron alami Anda sudah menurun pada tahap hidup ini. Anda akan semakin mengganggu keseimbangan hormon jika menambahkan zat yang menyerupai estrogen ke dalam pola makan. Apa artinya secara nyata? Gairah seksual menurun, tubuh lemah, dan lebih lelah. Bagi banyak pria seperti Budi, ereksi menjadi tidak menentu atau hilang sama sekali. Kedelai bukan satu-satunya masalah yang jelas. Masalahnya terletak pada seberapa sering kedelai masuk ke pola makan Anda tanpa disadari, dalam camilan olahan, protein bar, saus, dan produk pengganti daging. Karena kedelai murah dan dianggap sehat, industri sangat menyukainya. Namun, hormon pria Anda tahu kenyataannya. Budi bersedia mencoba meski awalnya ragu. Strateginya sederhana. Sumber protein bersih menggantikan kedelai. Dalam beberapa minggu, ia kembali berenergi. Istrinya mengirimi saya surat terima kasih tulisan tangan sebulan kemudian. Berbunyi, "Dokter, Anda telah mengembalikan suami saya kepada saya."
Apakah saya menyatakan kedelai beracun? Namun, ini adalah makanan sehat yang harus dihindari pria di atas 60 tahun, terutama mereka yang mengalami kelelahan atau masalah performa. Melanjutkan topik tentang sisi buruk makanan sehat, sayuran berikutnya bahkan lebih mengejutkan. Pola makan jutaan orang mengandung kedelai, tetapi dalam bentuk olahan, itu bisa memicu peradangan kronis, pengerasan arteri, dan mengalihkan aliran darah dari tempat yang paling dibutuhkan. Anda akan terkejut betapa umumnya itu terjadi. Jagung adalah bahan pangan utama yang digunakan dalam banyak makanan di seluruh dunia. Saya ingin menjelaskan. Jagung segar yang Anda makan di acara barbeque bukan yang saya maksud. Saya berbicara tentang jagung sebagai bahan utama dalam pola makan modern. Jagung digunakan untuk membuat sirup jagung, tepung jagung, minyak jagung, dan berbagai produk olahan lainnya. Saya ingin memperkenalkan Anda pada Agus, pria berusia 62 tahun yang datang kepada saya dengan masalah serius. Selain disfungsi ereksi, ia sering merasa lelah dan nyeri sendi. Dengan mengganti mentega dengan margarin berbahan minyak nabati, biasanya jagung, ia mengikuti keyakinan etisnya. Upaya menjaga kesehatan justru memperburuk keadaan, membuatnya sangat khawatir. Kekhawatiran Agus adalah peradangan kronis, musuh tak terlihat namun berbahaya. Asam lemak omega-6 melimpah dalam jagung, terutama jagung olahan. Tubuh kita membutuhkan omega-6, tetapi harus seimbang dengan omega-3 yang ditemukan dalam kenari, biji rami, dan ikan. Keseimbangan itu terganggu oleh pola makan modern. Asupan omega-6 kita 20 kali lebih tinggi dari yang dibutuhkan. Ketika rasio ini tidak seimbang, tubuh Anda mengalami peradangan tingkat rendah yang terus-menerus. Bayangkan seperti api kecil yang tak pernah padam di dalam diri Anda. Endotelium, lapisan tipis yang melapisi arteri, rusak akibat peradangan ini. Tahukah Anda apa yang dihasilkan endotelium? Oksida nitrat. Ketika endotelium melemah, kemampuan menghasilkan oksida nitrat menurun. Akibatnya, arteri mengeras dan kehilangan elastisitas. Aliran darah ke penis dan bagian tubuh lainnya menurun drastis. Selain itu, nyeri sendi, kelelahan, dan bahkan pembesaran prostat juga terkait dengan peradangan. Faktanya, peradangan memperburuk pengerasan arteri Agus karena pola makan sehat jantungnya. Strategi untuk Agus jelas. Kami meningkatkan asupan omega-3 dengan ikan berlemak seperti salmon dan suplemen minyak ikan berkualitas tinggi, sambil menghilangkan minyak biji olahan seperti jagung dan kedelai. Perubahan terlihat jelas dalam sebulan. Kesehatan pembuluh darahnya membaik saat nyeri sendi mereda. Energi paginya kembali, dan ia mulai merasakan ereksi pagi untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun. Baca label dengan cermat. Sadari bahwa Anda mungkin berkontribusi pada peradangan yang melemahkan vitalitas Anda. Jika Anda melihat minyak wijen, minyak kedelai, atau sirup jagung, ini membawa kita ke musuh ketiga yang paling kontroversial. Jika digunakan salah, sayuran umum dalam smoothie detox dan salad super sehat dapat menghambat penyerapan mineral penting untuk produksi testosteron pada pria. Dan sekarang, sayuran yang paling mengejutkan pasien saya. Meski disukai komunitas medis, makanan ini menyimpan rahasia kelam, terutama bagi pria di atas 60 tahun. Saya berbicara tentang bayam, terutama bayam mentah dalam jumlah besar. Meski terdengar kontradiktif, izinkan saya menjelaskan dengan contoh tentang Wahyu, pelari maraton amatir berusia 67 tahun yang berusaha keras menjaga kebugaran. Ia yakin telah memberi tubuhnya banyak nutrisi dengan memulai hari dengan segelas besar smoothie bayam mentah. Namun, hasil tes darah menunjukkan sebaliknya. Meski makan banyak makanan kaya seng, kadar testosteronnya tetap rendah, dan kadar sengnya sangat rendah. Ia juga mengeluh tentang kurangnya gairah seksual. Masalah Wahyu bukan pada makanannya, tetapi pada cara makanan itu berinteraksi dengan tubuhnya. Oksalat adalah musuhnya. Bayam mentah adalah salah satu sumber oksalat terbaik. Oksalat adalah pencuri nutrisi kecil di saluran pencernaan. Sebelum Anda bisa menyerapnya, mereka mengikat mineral penting dan mengeluarkannya dari tubuh. Seng adalah salah satu mineral yang disukai oksalat untuk dicuri. Dan seperti yang kita bahas, seng seperti emas bagi pria. Ini adalah komponen penting untuk produksi testosteron dan kesehatan prostat. Jadi,
Wahyu tanpa sengaja merampas mineral paling penting untuk keperkasaan pria melalui setiap tegukan smoothie hijau bergizi itu. Apakah maksud saya Anda tidak boleh makan bayam? Tidak sama sekali. Magnesium dan mineral lain melimpah dalam bayam. Kuncinya ada pada cara, bukan apa. Merebus bayam, bahkan hanya memanaskannya beberapa menit, dapat mengurangi kadar oksalat secara signifikan, memungkinkan tubuh menyerap mineral tersebut. Dalam beberapa minggu, kadar testosteron dan seng Wahyu mulai meningkat setelah ia mengganti smoothie mentah dengan telur dadar dengan bayam tumis. Sekarang, mari balikan keadaan setelah Anda menyadari musuh tersembunyi di piring Anda. Untuk secara aktif memulihkan kekuatan, sirkulasi darah, dan keseimbangan hormon, mari kita bahas 3 pahlawan yang terlupakan, sayuran yang harus segera Anda tambahkan ke pola makan. Sekarang setelah Anda tahu musuh potensial di piring Anda, fokuslah pada kekuatan pemulihan. Saya percaya ada 3 sayuran yang benar-benar penting untuk pria di atas 60 tahun. Mereka tidak mahal atau mewah. Faktanya, kebanyakan pria mengabaikannya karena terlalu biasa. Beet adalah pahlawan pertama kita dan juara tak terbantahkan untuk sirkulasi darah. Jika sirkulasi darah buruk adalah musuh, Beet adalah pasukan Anda. Ingat pernyataan Budi tentang kurangnya tekanan pada sistem kardiovaskularnya? Jawabannya sederhana, beet. Mereka adalah salah satu sumber nitrat alami terkaya dalam makanan. Tubuh Anda mengubah nitrat menjadi oksida nitrat saat Anda makan beet. Seperti yang telah kita lihat, oksida nitrat adalah molekul kunci yang melemaskan dan memperlebar arteri untuk aliran darah yang kuat ke seluruh tubuh. Bayangkan mengubah selang taman yang terpelintir menjadi meriam air pemadam kebakaran. Minum jus beet dapat secara signifikan menurunkan tekanan darah dan meningkatkan fungsi endotel, atau kondisi lapisan arteri. Menurut penelitian yang diterbitkan di jurnal nutrisi, detail yang sering diabaikan adalah ini. Cara Anda mengonsumsi beet sangat penting. Daya tarik beet berkurang saat diasinkan atau diawetkan. Sebagian besar nitrat sehat dihancurkan oleh suhu tinggi yang diperlukan untuk pengalengan dan pengawetan jangka panjang. Lebih buruk lagi, pengawetan beet sering melibatkan rendaman air garam yang membebani beet dengan cuka dan natrium, yang dapat menyempitkan arteri dan menghilangkan manfaat yang Anda cari. Beet segar, baik diparut dalam salad, dipanggang ringan, atau dikukus, sangat penting untuk manfaat ini. Terlepas dari panduan penggunaannya, pahlawan kedua kita adalah juara keseimbangan hormon, brokoli. Keseimbangan antara testosteron dan estrogen benar-benar kunci untuk vitalitas. Meski banyak pria hanya fokus pada testosteron, kenyataannya baru yang penting. Brokoli adalah salah satu sayuran paling efektif untuk pria di atas 60 tahun, terutama dalam melindungi prostat dan mendetoksifikasi estrogen. Namun, ini hanya bekerja jika diolah dengan benar. Seperti kembang kol dan sayuran cruciferous lainnya, brokoli mengandung senyawa bernama sulforaphane. Senyawa ini revolusioner. Ini mengurangi peradangan sistemik, mendukung detoksifikasi hati, dan yang terpenting bagi pria lanjut usia, membantu menghilangkan kelebihan estrogen, mempromosikan kadar testosteron yang seimbang. Namun, ada catatan penting. Sulforaphane sangat sensitif terhadap panas. Sebagian besar komponen terapeutik ini akan hancur jika brokoli dimasak terlalu matang atau, lebih buruk lagi, dimasak dengan microwave. Yang tersisa hanyalah kaldu hambar yang menyediakan serat. Benar? Tapi bukan perlindungan yang dibutuhkan tubuh Anda yang menua. Ingat pasien Agus, yang kembung dan penglihatannya buram? Awalnya, ia bilang ia makan brokoli setiap malam. Namun, ketika saya tanya, ia menjawab, saya memanaskannya di microwave selama 5 menit sampai benar-benar lunak. Tanpa sepengetahuannya, ia menghancurkan nutrisi yang sangat dibutuhkan tubuhnya. Ia mengonsumsi makanan yang dianggap bergizi untuk kesehatan pria, tetapi cara pengolahannya sia-sia. Ia mulai melihat perubahan kecil ketika kami memutuskan untuk hanya mengukus brokoli selama 3-4 menit, atau bahkan memakannya mentah dengan saus sehat. Energinya perlahan kembali. Kencing malamnya berkurang, dan pikirannya lebih jernih. Itu hanya penyesuaian kecil. Tetapi hal kecil sangat penting bagi pria di atas 60 tahun. Kebiasaan berulang bisa bermanfaat atau merugikan. Sayangnya, banyak pria percaya bahwa makan lebih banyak sayuran adalah benar karena mereka diarahkan, tetapi mereka tidak tahu bahwa cara mereka mengolah sayuran itu sangat berdampak. Selain merusak rasa,
Memasak brokoli terlalu matang juga membuat tubuh Anda kehilangan salah satu senyawa kimia paling kuat yang diketahui melindungi prostat. Ini membawa kita ke pahlawan ketiga dan terakhir yang terlupakan. Dan pelindung diam-diam testosteron Anda adalah jamur, para pria. Jamur. Tepatnya, jamur kancing putih biasa yang bisa Anda beli di supermarket manapun. Bayam bukan hanya bahan dalam salad atau pizza. Ini adalah obat alami sejati untuk kesehatan hormon pria. Perkenalkan kembali Wahyu, pelari yang saya sebutkan sebelumnya, berusia 67 tahun. Meski kadar sengnya membaik, ia masih merasa gairah seksual dan semangat kompetitifnya rendah setelah menyesuaikan pola makan bayam. Meski tidak kuat, ia merasa sedikit lebih baik. Teka-teki hormonnya kehilangan satu bagian. Bagian itu adalah enzim licik yang semakin aktif seiring bertambahnya usia. Wahyu mengalami masalah dengan enzim bernama aromatase. Anggaplah aromatase sebagai pencuri testosteron. Tubuh menggunakannya untuk mengubah testosteron berharga Anda menjadi estrogen. Aktivitas aromatase pada pria meningkat seiring usia, terutama jika mereka memiliki sedikit lemak perut berlebih. Dengan kata lain, enzim ini mengambil testosteron dari tubuh Anda dan mengubahnya menjadi hormon wanita sebelum Anda bisa menggunakannya. Ini menjelaskan mengapa Wahyu tidak merasa sehat meski kadar sengnya sehat. Terlalu cepat, testosteronnya berubah menjadi estrogen. Inilah keindahan jamur. Jamur kancing putih sederhana telah terbukti mengandung senyawa yang bertindak sebagai inhibitor aromatase alami dalam penelitian ilmiah, seperti yang dilakukan oleh Institut Penelitian Beckman. Mereka tidak langsung meningkatkan sintesis testosteron. Sebaliknya, mereka bertindak seperti pengawal dengan mencegah enzim mengubah testosteron Anda yang ada menjadi estrogen. Mereka melindunginya. Ini berarti kadar testosteron dalam darah Anda tetap lebih banyak untuk berfungsi sebagai testosteron bebas yang aktif. Ini meningkatkan vitalitas, gairah seksual, kejernihan mental, dan massa otot. Bagian terakhir dari teka-teki selesai ketika saya mulai memasukkan jamur tumis dengan bawang putih dan minyak zaitun ke dalam menu Wahyu beberapa kali seminggu. Sekitar sebulan kemudian, ia menelepon saya. Suaranya lebih dalam. "Benar, dokter," katanya. "Semangat kembali. Energi tidak lagi liar." Saya belum pernah merasa ketenangan dan kepercayaan diri seperti ini selama lebih dari 10 tahun. Dengan setiap makanan, ia secara aktif melindungi hormonnya. Itu saja. Brokoli yang diolah dengan benar untuk keseimbangan hormon, bit segar untuk sirkulasi darah, dan jamur untuk melindungi kadar testosteron. Makanan ini bukan tren. Ada bukti ilmiah nyata di balik makanan fungsional ini. Mereka membuktikan bahwa solusi untuk memulihkan keperkasaan ada di piring Anda, bukan di botol obat. Untuk memastikan Anda memaksimalkan setiap sayuran ini, mari kita gabungkan dengan rencana aksi sederhana dan tips yang saya janjikan. Kami telah mengungkap sayuran yang harus Anda hindari atau olah dengan hati-hati, termasuk kedelai karena pengaruh hormonnya, jagung olahan karena menyebabkan peradangan, dan terlalu banyak bayam mentah karena sifatnya yang menyerap seng. Dan kami telah menemukan 3 pahlawan yang harus Anda tambahkan ke pola makan Anda. Jamur membantu melindungi testosteron, brokoli yang diolah dengan benar membantu mengatur hormon, dan bit segar menyediakan oksida nitrat untuk tubuh. Namun, seperti yang dijanjikan, bagi mereka yang telah bertahan sampai akhir, berikut adalah tip kecil untuk membuat Anda lebih baik lagi. Kita telah membahas magnesium dan seng, tetapi kebanyakan pria tidak tahu tentang mineral ketiga yang dapat meningkatkan testosteron secara signifikan. Boron, mineral yang terlupakan yang meningkatkan vitalitas pria, adalah saran bermanfaat untuk Anda. Boron. Memang, meski merupakan mineral jejak yang kurang diperhatikan, sains telah membuktikan bahwa itu cukup kuat. Boron dapat mengurangi SHBG, protein dalam darah yang mengikat testosteron dan membuatnya tidak aktif atau tidak berguna. Boron membantu meningkatkan testosteron bebas, jenis testosteron yang benar-benar penting untuk kekuatan, energi, dan gairah seksual, dengan mengurangi SHBG. Bagaimana boron didapat? Tidak perlu suplemen mahal. Sumber yang luar biasa termasuk makanan seperti kurma, kismis, dan ya, pahlawan, kita, alpukat. Cara mudah untuk memastikan testosteron yang dihasilkan tubuh Anda benar-benar bermanfaat adalah dengan menambahkan beberapa kurma ke dalam smoothie atau segenggam kismis ke camilan Anda.
Itu adalah kekuatan tak terlihat yang meningkatkan segalanya. Ini adalah dasar-dasarnya, tetapi saya yakin beberapa dari Anda ingin tahu lebih banyak. Luangkan waktu untuk menyukai, berbagi, dan meninggalkan komentar di bawah jika video ini bermanfaat bagi Anda atau seseorang yang Anda sayangi. Siapa tahu, pria lain mungkin terinspirasi untuk memulai perjalanan kesehatan melalui cerita, pertanyaan Anda, atau bahkan ucapan terima kasih sederhana. Saya membaca semua komentar, dan saran Anda memengaruhi perkembangan kanal ini di masa depan. Bagikan video ini kepada siapapun di atas 60 tahun yang sedang berjuang dengan kepercayaan diri, keintiman, atau vitalitas. Ini bisa berdampak lebih besar daripada obat apapun. Aktifkan lonceng dan klik tombol berlangganan untuk memastikan Anda tidak melewatkan diskusi berikutnya. Dengan bekerja sama, kita bisa memikirkan kembali arti dari menua dengan anggun. Kami menghargai keterlibatan dan kepercayaan Anda pada proyek ini.